Ini Umi jangan marah dulu ya. Oh, Nggak apa-apa, nggak marah. apa-apa. Nggak marah Saya kok. langsung ngomong nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya Umi jadi ada Desi, ada juga Rere, Dewi, terus ada ya banyak lah sama si Dea, Yanti, Yuliani. Wah banyak sekali laporan ke saya bahwasanya Gus Muhaimin itu sering ngambilin perempuan-perempuan Umi. Yang bener aja kamu. Udah datang ngomong yang benar kamu. Datang kok langsung humal hamil fitnah itu kamu. Dapat berita dari mana kamu? Dia anak satu-satunya saya didik dari kecil. Agamanya terhormat. Saya belum selesai, Mas. Saya belum selesai ngomong sama Umi. Enggak, tujuan Anda bilang kalau Gus itu setengah hamil itu apa? Santai aja bos. Fitnah itu. Kita belum selesai. Itu fitnah. Anak saya Kan belum juga selesai, Umi. sekolah dari Maroko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah tentang misi Kang Ujang untuk menghentikan Gus Muhaimin, seorang ustadz lulusan pesantren Maroko yang memangsa banyak wanita. Di balik dirinya yang memang menjadi ustadz terkenal, Gus Muhaimin ternyata mengincar para jamaah perempuannya untuk dijadikan pemuas nafsu syahwatnya. Lalu bagaimanakah aksi Kang Ujang untuk menghentikan sang ustadz cabul tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Mulai kumpul ya guys. Nggak apa-apa guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mbak, saya dengan Doraemon. Saya dari Surabaya. Ya. Kebetulan Doraemon itu vlogger. Jadi kesini saya mau silaturahmi. Ini benar rumahnya Kiai Marwan ya? Iya benar. Oh, Kiai Marwannya ada. Pak Kiainya kebenaran tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Mbak, mohon maaf apanya Kiai? Saya anaknya. Oh, anak buahnya atau Ya. anak atau apa? Oh, anak Ya, buah. anak buahnya. Murid. Iya, Oh, muridnya. murid. Oh, berarti murid sudah dianggap sebagai anak. Iya. Oh, begitu. Iya, konon katanya Kiai Marwan itu punya anak namanya Gus Muhaimin. Benar ya? Iya, benar. Oh, itu lulusan dari Maroko. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Rumah yang didatangi Kang Ujang ini adalah kediaman dari Kiai Marwan, ayah dari Ustadz Muhaimin sang Ustadz cabul. Dan kedatangan Kang Ujang adalah untuk mengklarifikasi tentang perbuatan buruk dari Gus Muhaimin tersebut. Kisah ini bermula dari adalah banyak perempuan muda yang bercerita kepada Kang Ujang Bustomi. Dan perempuan tersebut kebanyakan adalah orang yang ikut acara pengajian dari Gus Muhaimin. Namun ternyata, niatnya yang luhur untuk mencari pengetahuan tentang ilmu agama itulah yang kemudian membuat para perempuan tersebut harus mengalami akibat yang buruk. Karena Gus Muhaimin yang mereka kagumi itu telah meniduri mereka dan menghancurkan masa depannya. Ketika para perempuan tersebut bertemu dengan Gus Muhaimin, entah mengapa, mereka langsung seperti terpesona dan tergila-gila. Dia sangat ingin selalu bertemu dengan Gus Muhaimin, juga ingin selalu bersama dengan dirinya. Bahkan ketika kemudian sang ustadz mengajak tidur dan bersetubuh, mereka dengan sukarela melayaninya. Sehingga setelah beberapa waktu berlalu, rasa suka itu kemudian menghilang, dan mereka menganggap Ustadz Muhaimin adalah pria yang biasa. Akan tetapi,
Perbuatan yang dilakukan kepada para perempuan tersebut telah membekas dan memberi noda. Apalagi bagi para perempuan yang kemudian hamil, akibat telah berhubungan tidur dengan Gus Muhaimin. Sehingga kemudian mereka merasa hancur atas perbuatan ustadz yang awalnya mereka kagumi itu. Dan mendengar cerita dari banyak perempuan itulah Kang Ujang kemudian meyakini bahwa Gus Muhaimin telah menggendam para perempuan tersebut untuk dijadikan kurban pelampiasan nafsu syahwatnya. Dan sebab itu pula, Kang Ujang kemudian datang ke rumah Kiai Marwan, yang adalah juga ayah dari Gus Muhaimin itu. Gus Muhaimin adalah putra sematawayang Kiai Marwan, dan mereka masih hidup bersama dengan orang tuanya. Dan ketika Kang Ujang datang ke rumahnya, ternyata Kiai Marwan dan Gus Muhaimin sedang tidak ada di rumahnya. Yang ada adalah ibunya, yang katanya sedang belajar mengaji bersama para santri-santrinya. Tidak nih, ini lagi pengajian atau lagi apa ini? Selesai pengajian. Oh, baru selesai pengajian, berarti nggak ganggu ya? Ya, saya cuma sebentar aja. Tadi sudah saya ngomong ini sama ini murid Umi. Saya kesini, ya saya kesini tuh saya jauh-jauh dari Surabaya loh Umi. Kebetulan saya itu vlogger. Kesini tahu vlogger ya Umi ya, vlog. YouTuber gitu, YouTuber tahu ya? Nah, makanya saya kesini mau silaturahmi sama Pak Kiai Marwan, Pak Kiai Marwan. Nah, kon katanya kayaknya nggak ada. Abinya lagi keluar kota. Oh, abinya keluar kota. Lama tidak kira-kira? Ya nggak bisa di itu ya, kadang lama, kadang juga 1-2 hari. Ya, kon katanya itu Umi juga punya anak laki-laki namanya Gus Muhaimin ya? Oh, itu anak. Iya, anak sematawayang. Oh, anak sematawayang. Berarti satu-satunya ya. Iya, saya dengar itu Gus Muhaimin itu konon katanya lulusan dari Maroko ya? Iya. Oh, lulusan dari Maroko. Lama mondok di Maroko itu, Umi? Udah berapa tahun ya? 5 tahun. Oh, 5 tahunan. Kang Ujang mencoba meminta klarifikasi tentang Gus Muhaimin yang katanya lulusan dari pesantren di Maroko itu. Juga benarkah Gus Muhaimin sekarang adalah seorang ustadz yang memiliki jamaah yang cukup banyak? Ibu Gus Muhaimin itu pun membenarkan perkataan dari Kang Ujang tersebut. Bahkan dengan bangganya dia bercerita tentang anaknya, bahwa Gus Muhaimin adalah ustadz muda yang sangat cepat terkenal, dan banyak orang yang suka kepadanya. Baik orang tua ataupun muda, bahkan sampai para perempuan, mereka sangat suka kepadanya. Karena memang, Gus Muhaimin adalah pemuda tampan yang banyak ilmu, dan sangat soleh juga mempesona. Dan setelah mendengar perkataan ibunya yang demikian itu, Kang Ujang kemudian mencoba minta izin untuk meminta kebenaran tentang Gus Muhaimin, bahwa kedatangannya sebenarnya adalah juga untuk meminta klarifikasi, bahwa telah banyak para perempuan muda yang datang dan bercerita kepada Kang Ujang. Para perempuan tersebut mengaku telah ditiduri oleh Gus Muhaimin. Bahkan, ada di antara dari mereka yang kemudian menjadi hamil. Namun, mendengar Kang Ujang yang bercerita demikian, Ibu Nyai langsung terlihat sangat marah. Juga dengan para muridnya. Mereka langsung bangkit dan meminta Kang Ujang agar tidak semudah itu menuduh buruk kepada Gus Muhaimin yang mulia. Saya kesini tuh Bu, ada orang mewakilkan ke saya. Ada sekitar hampir 70-60 orang. Adik wakil sama saya ini perempuan-perempuan. Ini Umi jangan marah dulu ya. Nggak apa-apa, nggak marah. Nggak marah. Saya langsung ngomong nggak apa-apa. Ya Umi, jadi ada Desi, ada juga Rere, Dewi, terus ada ya banyak lah sama si Dea, Yanti, Yuliani. Wah banyak sekali laporan ke saya bahwasanya Gus Muhaimin itu sering ngambilin perempuan-perempuan Umi. Yang bener aja kamu. Udah datang ngomong yang benar kamu. Datang langsung humal hamil fitnah itu kamu. Dapat dari mana kamu? Iya, anak satu-satunya saya didik dari kecil. Saya belum selesai. Ibu Gus Muhaimin itu terlihat sangat begitu murka. Dia tidak terima. Putranya yang sangat dibanggakan itu dituduh melakukan perbuatan bejat dan tercela. Gus Muhaimin adalah ustadz yang soleh. Tidak mungkin dia berani berbuat zina. Kang Ujang masih mencoba untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah fakta, karena banyak perempuan jamaahnya yang telah menjadi kurbannya. Akan tetapi, Ibu Nyai dan para muridnya sudah terlanjur murka. Sedikitpun mereka tidak ingin lagi mendengarkan perkataan Kang Ujang Bustomi. Sehingga kemudian, Ibu Gus Muhaimin itu meminta para santrinya untuk mengusir pergi Kang Ujang dari rumahnya.
Kamu nggak usah kasar sama saya kamu. Saya kesini datang baik-baik loh. Maksudnya apa kamu? Baik-baik apa? Kamu fitnah keluarga kiai kamu. Fitnah? Baik-baik mana buktinya? Siapa yang ngomong? Bawa ke sini orangnya, jangan Anda aja yang datang. Jangan-jangan kamu diambilin juga tuh. Nggak ada yang ngambil. Kamu udah ambil dah. Jadi orang nggak usah fitnah. Nggak mungkin dia di sini itu orang terpandang. Nggak mungkin dia bisa menghamili perempuan. Kita aja di sini belajar. Kamu juga jangan diambil. Belajar apa? Enggak. Hamil apa kalau hamil? Main mana deh? Gede. Si Gus Muhaimin mana? Nggak Saya usah. mau. Usir. Bawa ini dia tukang fitnah. Nggak usah tunjukin. Udah malam ya. Keluar. Nggak sopan. Kamu dari tadi nggak sopan.
Para murid Kiai Marwan itu berusaha melawan Kang Ujang Bustomi. Dengan bergantian, mereka berusaha menghajar Kang Ujang dengan kekuatannya. Akan tetapi, Kang Ujang masih cukup mudah untuk mengalahkan mereka. Kang Ujang menghajar mereka silih berganti untuk memberikan pelajaran kepadanya. Termasuk seorang murid yang dihajar Kang Ujang itu. Namun untuknya, Kang Ujang belum hendak menghancurkannya. Kang Ujang meminta sang murid untuk memanggil gurunya, agar pulang ke rumah dan menghadapinya. Dan sambil menunggu Kiai Marwan dan Gus Muhaimin, Kang Ujang mencoba menyadarkan para muridnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang bertemu sang Kiai dan Ustadz sesat itu? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.